Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video ketiga kita akan membahas tentang contoh pengujian komparasi parametrik untuk 3 sampel. Berikut contohnya. Jadi, Bagas akan melakukan suatu penelitian untuk melihat apakah terdapat perbedaan dana simpanan wadiah dalam bentuk tabungan dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Yuk sama-sama kita dengan Bagas untuk melakukan analisisnya. Nah, sebelum melakukan analisis, kita cek dulu datanya yang dimiliki Bagas. Ini adalah datanya. Jadi Bagas sudah mengumpulkan data mulai dari tahun 2017, 2018, dan 2019 dari bulan Januari hingga bulan Desember. Terbagi dari BUS, Bank Umum Syariah, UUS, Unit Usaha Syariah, dan BPRS. Satuan dari ketiga simpanan dana ini sama, yaitu dalam miliar rupiah. Jadi BUS dalam miliar rupiah, UUS dalam miliar rupiah, dan BPRS dalam miliar rupiah. Nah, untuk menganalisisnya, pertama-tama teman-teman copy saja datanya, BUS, UUS, dan BPRS. Kita copy seperti ini, kita copy. Kita masukkan di dalam SPSS yang kita miliki. Kita masukkan sebelah sini. Kita beri nama, yang pertama adalah misalkan dana dari BUS, kemudian dana dari UUS, dan yang terakhir adalah dana dari BPRS. Kita sudah dapatkan datanya, dana BUS, dana UUS, dan dana BPRS. Pertama-tama kita mulai dengan pengujian normalitas terlebih dahulu. Untuk memastikan bahwa data yang kita gunakan ini memang masuk di dalam analisis analisis komparasi yang parametrik. Silakan klik analyze, kemudian correlate, please analyze, kemudian non-parametric test, legasi dialog, klik one sample KS. Kita masukkan ketiga datanya, dana BUS, UUS, dan BPRS, kita klik, kemudian kita klik OK. Kita copy datanya, kemudian kita pindahkan ke di sini. Di sini kita pengujian hipotesisnya, kita uji hipotesis. H0 data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. Ini adalah hasil kopian yang kita ambil dari SPSS, kita masukkan di sebelah sini. Nah, teman-teman boleh perhatikan data atau hasil yang ada di dalam kolom yang di sebelah sini. Di bagian asymptote sig, di bagian di sini, ini untuk dana BUS atau ini untuk yang dana UUS, kemudian yang di sebelah sini adalah dana untuk BPRS. Kira-kira kalau semua nilainya di atas, kalau semua nilainya adalah 0,200, 0,200, dan 0,200, kira-kira mereka bertiga data untuk dana simpanan wadiah dalam bentuk tabungan ini kira-kira normal atau tidak? Jawabannya adalah ya, betul sekali, karena nilai signifikansi dari ketiga data ini lebih besar dari 0,05, maka kita terima hak 0. Dan kita simpulkan bahwa dana simpanan wadiah dalam bentuk tabungan dari BUS, UUS, dan BPRS berdistribusi normal. Karena mereka berdistribusi normal, maka kita masukkan di dalam pengujian untuk komparasi yang parametrik. Nah, bagaimana pengujian selanjutnya? Kita buka kembali SPSS-nya. Dari data yang kita miliki tadi, kita gabungkan menjadi satu kolom. Jadi, copy dulu data yang pertama. Copy, saya taruh sebelah sini. Kita paste, kita beri angka 1 untuk menunjukkan dia miliknya UUS. Kita copy seperti ini. Kita paste. Kita copy lagi untuk yang kedua. Kita copy juga seperti ini.
kita paste, dan yang terakhir kita copy lagi, kita yang ketiga, kita copy, kita tulisan betul. Sudah kita dapatkan gabungan dari 3 data untuk dana BUS, dana UUS, dan dana BPRS. Kita beri nama gabungan data, gabungan dana, kemudian di sini adalah grup. Kalau sudah, teman-teman bisa masuk ke dalam analisis komparasinya. Karena dia adalah data yang bersifat normal atau mengikuti distribusi normal dan lebih dari 2 variabel atau 2 sampel, maka teman-teman bisa masuk di sebelah sini analyze, bagian compare mean, kita pilih one way ANOVA. Kita masukkan gabungan dana ke dalam dependent list, grup silakan dimasukkan ke dalam faktor. Kita coba lihat kontras kita continue saja, kemudian post hoc-nya. Di sini adalah salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mengetahui pasangan data yang mana yang dia sama ataukah berbeda. Kalau mereka sama nanti akan ditunjukkan sama, kalau berbeda akan ditunjukkan berbeda. Di sini teman-teman boleh memilih mana saja yang teman-teman mau, tetapi di sini saya akan mencoba menggunakan yang LSD dan coba menggunakan Dunet T2. Kalau dia di sini untuk asumsi variannya sama, kalau yang di sini untuk asumsi varian yang berbeda. Kita coba continue. Kemudian pilih bagian option. Di option sini kita pilih bagian homogeneity of variant test untuk melihat apakah varian dari penelitian yang kita gunakan atau data yang kita gunakan sudah homogen atau belum. Kalau sudah, klik continue, kita klik OK. Nah, dari hasil ini kita mendapatkan tiga hal. Keluar yang satu. Mendapatkan 3 hal, yaitu tes homogeneity of variance, kemudian data gabungan, kemudian ada multiple comparison. Nah, di multiple comparison ada 2, yaitu yang pertama untuk LSD, ketika memang data kita nanti normal, kemudian yang kedua, ketika data kita adalah homogen, kemudian yang kedua, Dunet T3 untuk data kita yang tidak homogen. Nah, bagaimana cara analisisnya? Kita coba lanjutkan pada pembahasan di PPT kita. Nah, selanjutnya kita coba untuk menguji homogenitas dari data yang kita miliki. Teman-teman bisa klik bagian di sini, test of homogeneity variant, misalkan klik copy, kemudian bisa dimasukkan di dalam file yang teman-teman miliki. Nah, di sini uji homogenitasnya kita lihat di bagian sini. Tadi kita stok copy, test of homogeneity variant, teman-teman bisa lihat di bagian C. Nah, hipotesis yang seperti yang kita gunakan adalah yang H0 tidak ada perbedaan varian pada data simpanan wadiah dalam bentuk tabungan dari BUS, UUS, dan BPRS, sedangkan HA-nya adalah ada perbedaan varian pada dana simpanan wadiah yang berupa tabungan dari BUS, UUS, dan BPRS. Nah, kemudian kalau dari hipotesis ini dan signifikansinya 0,000, kira-kira apakah yang akan kita lakukan? Terima H0 atau tolak H0? Jawabannya adalah, ya betul, karena nilai signya kurang dari 0,05, maka kita tolak H0. Dan kita simpulkan bahwa ada perbedaan varian pada data simpanan wadiah dalam bentuk tabungan dari BUS, UUS, dan BPRS. Artinya, data yang kita miliki tidak homogen. Nah, ketika data yang kita miliki tidak homogen, maka seperti yang tadi kita dapatkan di SPSS, kita bisa memilih yang multiple comparison-nya yang Duncan T3. Jadi yang di sini.
Karena dia di sini adalah tidak homogen, maka nanti ketika kita mau membandingkan apakah dia baik atau tidak, mana yang lebih baik dan mana yang lebih tidak, kita bisa menggunakan yang DUNET T3, bukan yang LSD. Meskipun hasil dari keduanya ini sama, tetapi secara perhitungan memang kita disarankan untuk menggunakan sesuai dengan apa yang ada di dalam pengujiannya masing-masing, sehingga kita nanti pilih yang bagian DUNET T2. Nah, setelah pengujian homogenitas, kita masuk ke bagian ANOVA untuk mengetahui apakah data yang kita miliki tadi terdapat perbedaan atau tidak. Jadi, selanjutnya adalah one way ANOVA. Teman-teman bisa melihat di bagian SIG untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara grup-grup yang kita gunakan di dalam penelitian ini. Yang dalam hal ini adalah BUS, UUS, dan PPRS. Silakan dicek di sebelah sini. Ketika hipotesis yang kita gunakan adalah tidak ada perbedaan nilai rata-rata dana simpanan WADIA dalam bentuk tabungan BUS, UUS, dan PPRS, dan HA adalah ada perbedaan nilai rata-rata, kira-kira kalau nilai SIG yang kita miliki adalah 0,000, apakah yang akan terjadi? Yap, benar. Karena nilai kita bukan jika ya, karena nilai yang kita miliki adalah 0,05, maka kita tolak H0. Dan kita simpulkan bahwa karena nilai SIG-nya kita kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan kita simpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata dana simpanan WADIA dalam bentuk tabungan dari BUS, UUS, dan PPRS. Dari sini sudah dipahami? Sudah ya? Nah, karena kita punya 3 bank, yaitu BUS, UUS, dan PPRS, mana yang sama, mana yang beda, selanjutnya dapat kita lakukan pembedaan itu dengan menggunakan tabel dari DUNET. Jadi, LSD ini tidak mudah gunakan karena data kita tadi adalah tidak homogen. Jadi, kita pakainya adalah yang bagian DUNET DANET T3. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, 1 itu untuk BUS, 2 untuk UUS. Kemudian ini means difference-nya, kemudian ini adalah SIG-nya. Nah, ketika kita dapatkan hal itu, maka kita dapat katakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata dana simpanan WADIA tabungan dari BUS dan UUS. Karena di sini nilainya adalah positif, mean difference-nya adalah positif, maka kita katakan adalah BUS lebih besar dari UUS. Bisa dipahami? Kemudian yang selanjutnya adalah untuk 1 dan 3. 1 adalah BUS, 3 adalah PPRS. Nilai mean difference-nya positif dan SIG-nya adalah 0,000. Artinya terdapat perbedaan rata-rata dana simpanan WADIA dari BUS dan PPRS, di mana nilai BUS itu lebih besar dari PPRS. Jadi rata-ratanya BUS, dana simpanannya jauh lebih besar daripada dana simpanannya PPRS. Paham? Saya lanjutkan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah yang kedua dengan yang pertama. 2 itu adalah UUS, yang 1 adalah BUS. Nilai mean difference-nya negatif, SIG-nya positif. SIG-nya 0,00. Artinya adalah terdapat perbedaan rata-rata dana simpanan WADIA antara UUS dengan BUS. Di mana dia negatif artinya UUS memiliki rata-rata dana simpanan WADIA lebih kecil daripada BUS. Hal ini sama dengan apa yang kita dapatkan di kelompok yang pertama tadi. Kemudian 2 dan 3 adalah UUS dengan PPRS. Nah, di sini positif, kemudian SIG-nya adalah 0,000. Artinya terdapat perbedaan rata-rata dana simpanan WADIA dalam bentuk tabungan dari UUS dan PPRS, di mana dana tabungan dari UUS rata-ratanya jauh lebih besar daripada rata-rata dana simpanan WADIA dari PPRS. Jadi pahami? Saya lanjutkan. Yang terakhir adalah PPRS dengan BUS. Di sini adalah dia bentuknya negatif 0,000.
Artinya adalah terdapat perbedaan rata-rata dana simpanan wadiah dalam bentuk tabungan dari BPRS dan BUS, di mana karena dia negatif, BPRS rata-ratanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan BUS. Terakhir, BPRS dengan UUS, mean difference-nya negatif, SIG-nya 0,000. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata dana simpanan wadiah dalam bentuk tabungan BPRS dan UUS, di mana nilai dari BPRS rata-ratanya kurang dari rata-rata dana simpanan wadiah dari UUS. Sudah, saya lanjutkan. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, data dana simpanan wadiah dalam bentuk tabungan BUS, UUS, dan BPRS berdistribusi normal, sehingga kita gunakan statistik parametrik. Yang kedua adalah data dana simpanan wadiah BUS, UUS, dan BPRS tidak homogen, sehingga kita bisa menggunakan salah satu pengujian multiple comparison dengan menggunakan DANET T3. Yang ketiga, terdapat perbedaan rata-rata dana simpanan wadiah BUS, UUS, dan BPRS, di mana dana simpanan wadiah BUS lebih besar daripada dana simpanan UUS, dan dana simpanan wadiah BUS lebih besar dari dana simpanan BPRS, dan dana simpanan wadiah UUS lebih besar daripada dana simpanan BPRS. Sehingga apabila kita bentuk skalanya atau kita bentuk urutannya, BUS itu posisinya nomor 1, kemudian disusul dengan UUS, dan yang terakhir adalah BPRS. Sekian dari analisis data yang dilakukan oleh Bagas. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.